Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelumnya, ikuti Bu Guru ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo kawan duduk rapi, sikaplah berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelumnya mau Bu Guru absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Masuk semua. Alhamdulillah, karena kita diberikan kenikmatan, kita diberikan kesehatan, sehingga kita bisa berjumpa kembali di pembelajaran pada hari ini. Kita patut bersyukur dengan cara mengucap hamdalah. Kemarin kita sudah belajar tentang globalisasi dan manfaatnya. Hari ini juga masih sama. Kita belajar tentang Globalisasi dan manfaatnya. Iya, masih melanjutkan materi yang kemarin ya. Nah, sebelumnya silakan dibuka dulu bukunya halaman 59. Nah, globalisasi dan manfaatnya. Seperti yang kita tahu ya, bahwa globalisasi itu banyak sekali manfaatnya untuk manusia. Globalisasi itu bisa digunakan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh seseorang. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan sebelum Bu Guru jelaskan, kalian membaca dulu. Di situ ada sebuah cerita. Di halaman 59 ada sebuah cerita, yaitu cerita tentang pengrajin Garut yang menembus dunia. Jadi ceritanya di situ itu bercerita tentang Mang Samad, yaitu seorang pengrajin sendal kulit. Nah, silakan dibaca ceritanya. Nanti setelah dibaca ceritanya, kalian mengerjakan soal yang ada di bawah cerita tersebut. Nah, Bu Guru kasih waktu 20 menit nanti untuk membaca dan juga mengerjakan. Nah, kalau ada yang bingung, kalau ada yang belum kalian tahu, boleh tanyakan sama Bu Guru. Nah, boleh dikerjakan dulu ya. Bu Guru kasih waktu 20 menit. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? sudah. Iya, sudah selesai. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 63. Nanti tugas yang tadi sudah kalian kerjakan, kita bahas bersama-sama ya. Iya, sekalian sama yang di halaman 63. Nah, di situ di halaman 63 ada sebuah tabel. Sudah ketemu tabelnya? Sudah ketemu. Nah, tabel itu ada 3 kolom yang berisi sebuah pernyataan tentang potensi diri. Kalian tahu nggak apa itu potensi diri? Tidak tahu. Potensi itu sebuah kemampuan. Jadi setiap orang itu punya potensi atau punya kemampuan. Nah, potensi atau kemampuan seseorang itu beda atau sama? Beda. Beda. Contohnya seperti misalnya Afran punya hobi misalnya olahraga. Nah, berarti Afran itu berpotensi untuk menjadi seorang
atlet misalnya. Nah, terus misalnya lagi temannya Afran. Ternyata temannya Afran itu punya hobi misalnya membaca buku, maka dia bisa berpotensi karena biasanya kalau membaca buku itu nanti jadi pintar menulis novel misalnya, menciptakan buku misalnya. Nah, berarti berpotensi untuk menjadi seorang penulis. Nah, mudah apa enggak? Mudah. Nah, nanti kalian tugasnya itu menulis potensi apa yang kalian miliki. Coba kalian renungkan, kira-kira apa ya yang menjadi, pertama yang menjadi hobi kalian dulu deh. Yang menjadi hobi kalian itu apa? Misalnya Afran hobinya apa ya? Berlari-lari misalnya. Nah, barangkali nanti jadi atlet lari. Iya. Nah, pokoknya kalian pikirkan dulu apa yang menjadi hobinya kalian, kira-kira itu potensinya kalian atau bukan. Nah, nanti kalian tulis di kolom yang ada. Nah, di situ kan ada 3 kolom. Nah, kolom yang pertama itu potensi yang aku miliki. Nah, berarti kemampuan yang kalian miliki itu apa? Ditulis di situ. Terus kolom sampingnya, kolom yang kedua, potensi yang perlu aku kembangkan. Nah, kira-kira apa sih yang perlu aku kembangkan dari potensinya yang aku miliki? Apa? Ditulis. Nah, yang ketiga, usaha untuk mengembangkan diri. Nah, contohnya yang tadi, kalau misalkan hobinya olahraga mau jadi atlet, nah berarti usahanya untuk benar-benar menjadi seorang atlet itu harus apa? Misalnya harus lebih rajin olahraga. Nah, seperti itu. Mudeng ya? Ada pertanyaan apa tidak? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, silakan ditulis ya, dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai kita bahas dengan soal yang sebelumnya ya. Silakan. Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, kita bahas bersama-sama. Yang pertama itu tentang cerita Mang Samad. Nomor 1. Siapakah itu Mang Samad? Tadi siapa Mang Samad? Rajin sendal kulit. Iya, pengrajin sendal kulit. Nah, yang salah nanti boleh dicoret ya. Yang salah dicoret, terus nanti dikasih jawaban yang benar. Nah, nomor 2. Bagaimana Mang Samad mengawali usahanya? Mang Samad itu mengawali usahanya dengan berjualan ke keliling. Terus selanjutnya, sikap apa yang dimiliki oleh Mang Samad? Mang Samad dia memiliki sikap yang pantang menyerah ya, selalu berjuang. Ya, selanjutnya kita bahas tadi potensi ya. Silakan Afran dibaca potensi yang sudah Afran tulis di situ. Menjadi koki. Ya, terus Menjadi koki. ya, Belajar memasak. belajar memasak. Jadi Afran ternyata punya potensi untuk menjadi koki. Afran hobi memasak? Iya, bisa memasak? Bisa. Coba Afran biasanya memasak apa saja di rumah? Nasi goreng. Nasi goreng, terus Telur. terus mie. Biasanya masak itu ya. Iya, berawal dari masak nasi goreng, masak mie goreng, masak telur. Itu Afran bisa nanti menjadi koki kalau Afran terus mengembangkan potensinya. Nah, kalau misalkan Afran mau jadi koki, berarti Afran harus rajin apa? Belajar memasak. Belajar memasak. Iya. Afran menyebutkan berapa berarti? 1. Potensi yang dimiliki oleh Mas Samad. Iya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang potensi. Bu Guru tanya sekali lagi, potensi itu apa ya?
kemampuannya Afran itu bisa dikembangkan. Misalnya nanti Afran sudah menjadi seorang koki, Afran berjualan nasi goreng misalnya. Nah, Afran nasi gorengnya difoto. Nanti setelah difoto, Afran posting misalnya di sosial media, ditulis nasi goreng rasa petek misalnya. Nah, kalau sudah seperti itu nanti dijual lewat media sosial. Nah, itu potensi yang bisa dikembangkan dengan globalisasi. Dengan seperti itu nanti jualannya Afran jadi tambah laku. Tidak hanya di daerahnya Afran saja, tapi bisa dinikmati oleh orang di luar kota misalnya. Ya. Nah, sekarang kita belajar pelajaran selanjutnya. Guru punya gambar. Gambar apa ya? Rubik. Iya, ini adalah gambar Rubik. Rubik itu sebuah permainan. Nah, Rubik ini berbentuk apa ya? Kubus. Iya, Rubik ini berbentuk kubus. Siapa yang punya Rubik di rumah? Oh, tidak punya. Tapi pernah melihat Rubik ya secara langsung? Pernah. Rubik itu warna-warni apa tidak? Sama ya seperti gambar yang Bu Guru punya ya? Iya. Nah, Rubik itu berbentuk kubus. Nah, di sini ada beberapa kubusnya ada satu, tapi ada beberapa warna. Nah, Bu Guru jelaskan ya. Jadi seperti ini. Satu Rubik yang ini kecil itu namanya Rubik kubus satu satuan. Nah, kalau misalkan yang ini sama ini berarti ada berapa satuan? Dua satuan. Nah, kalau ini berarti tiga satuan. Ya, pinter. Kemudian nih kalian coba buka halaman 64. Nah, di situ ada sebuah sama gambarnya Rubik, tapi di situ warnanya oranye semua ya. Ayo mengamati, perhatikan pola di bawah ini. Nah, pola bisa ditambah sampai 5. Kalau misalkan nih kalau seperti ini berarti berapa satuan? Ini ada berapa? Satu. Berarti kubusnya satu satuan dengan panjang rusuk satu satuan. Kemudian kalau gambarnya seperti ini. Oke ya gambarnya ya. Nah, ada berapa? Dua. Berarti? Dua satuan. Nah, kalau gambarnya seperti ini, satu kubus, terus ini kan ada banyak. Ini namanya berarti volume atau isi dari kubusnya. Namanya apa? Volume ya. Namanya volume atau isi dari kubus. Nah, di situ ada tabel di bawahnya. Isilah tabel pengamatan berikut. Nah, ini ya, ada sebuah tabel, banyak tabelnya, ada 1 sampai 7. Nah, tugas kalian itu mengisi dengan apa? Misalnya nih, kubusnya itu kubus ke-1, panjang rusuknya itu 1, banyaknya kubus itu 1, ini kan ya. Kemudian yang kedua, ada kubus kedua. Panjang rusuknya itu berapa berarti ini? 2. Kemudian banyaknya kubus satuan. Berarti berapa banyaknya kubusnya? 4 yang di depan. Terus yang di belakang? 4. Berarti jadi berapa? 8. Iya.
Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu panjang rusuknya berarti berapa? 3. Nah, kemudian banyaknya kubus ada berapa? Depan ada berapa? Semuanya 9. Depan 9. Yang tengah juga berarti 9. 9 tambah 9 berapa? 18. Kemudian yang belakang berapa? 9 juga. 18 tambah 9 berapa? Iya, 27. Berarti banyaknya kubus satuan itu 27. Nah, ini kan masih ada ya. Ada 4, 5, 6, 7. Nah, silakan kalian kerjakan. Nanti dikumpulkan langsung ke Bu Guru ya. Sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan ke Bu Guru ya. Ya, nanti Bu Guru koreksi. Besok Bu Guru kasih tahu nilainya berapa. Nah, karena waktunya sudah habis, maka pembelajaran pada hari ini kita tutup ya. Nah, sebelum kita tutup, untuk mengingat-ingat lagi, kita tadi belajar tentang apa yang pertama ya? Tentang yang tadi mau jadi koki. Jadi belajar tentang potensi. Iya, belajar tentang potensi diri. Potensi itu namanya artinya apa ya? Kemampuan. Kemudian yang kedua, kita tadi belajar tentang apa? Rubik yang berbentuk kubus. Nah, tadi ingat-ingat ini satu apa? Satu satuan. Kemudian kalau ini 2 satuan. Nah, terus kalau yang seperti ini kan ada isinya banyak. Nah, kalau isi dari seluruh rubik ini dinamakan volume. Iya, dinamakan volume. Ya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar di rumah ya. Tetap jaga kesehatan. Mari kita tutup. Oh ya, sebelum buku tutup, ada yang mau ditanyakan apa tidak? Tidak ada? Sudah jelas pembelajaran pada hari ini? Sudah. Kalau sudah jelas, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.